Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, pada tahun 2023 ada seorang pasien yang tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Dia mengalami sakit parah yang mengarah ke sihir. Sudah beberapa kali dibantu oleh peruqyah lokal, namun belum juga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasien sakit baru 3 bulan lamanya, tapi badannya habis dimakan penyakit. Kurus sekali, seolah-olah penyakit ini cepat sekali menggerogoti dirinya. Hampir setiap malam memimpikan orang-orang yang sudah meninggal. Entah keluarga, entah teman-teman, guru. Orang-orang yang sudah meninggal itu hadir di dalam mimpinya. Siang harinya dia mengeluhkan sakit di perut. Sudah berobat medis ke sana-sini, tapi anehnya hasil pemeriksaan semuanya normal. Dan dokter hanya mengatakan bahwa pasien ini mengalami sakit MAH. Aneh, setiap dia keluar dari rumahnya, dia merasa sakitnya hilang, atau paling tidak jauh berkurang. Ada kesan kalau keluar rumah itu rasanya sehat. Nah, makanya setiap datang ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit, dia merasa sudah lebih baik. Dan saat itu dokter hanya menemukan gejala sakit MAH saja. Makanya diagnosisnya ya cuma sakit MAH, sakit MAH, sakit MAH. Tetapi begitu dia pulang ke rumah, begitu masuk ke rumahnya lagi, sakit itu datang lagi. Sakit sekali dan membuat pasien ini hanya bisa terbaring lemah. Kejadian yang sama dialami oleh ibunya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Gejalanya sangat mirip. Sehingga keluarga curiga ada sihir yang dikirimkan kepada mereka. Pasien ini ingin sekali bertemu dengan saya untuk mendapatkan layanan ruqyah dari saya. Kakaknya lalu menanyakan kemungkinan untuk mendatangkan saya dari kota Pontianak ke rumah mereka. Saya jawab dan jelaskan prosedurnya. Saya rincikan biaya perjalanan, biaya akomodasi, dan keperluan lainnya. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka minta waktu untuk berdiskusi. Biasalah, itu normal. Biasanya pasien seperti itu kalau mau ngundang saya. Setelah saya jelaskan, saya berikan rincian biayanya, mereka minta waktu untuk berdiskusi. Walaupun ada yang langsung setuju tanpa berpikir panjang. Saya tunggu sampailah beberapa hari. Akhirnya mereka memberikan jawaban. Mereka memutuskan, ternyata mereka memutuskan tidak jadi untuk mengundang saya. Dengan alasan pertimbangan biaya katanya. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Lalu, 1 minggu kemudian kalau tidak salah, kabar duka pun datang. Kakak pasien yang tadi menghubungi saya, selama ini berkomunikasi dengan saya, itu dengan kakaknya ya. Pasien itu wafat, adik mereka wafat dalam kondisi yang menurut kakaknya sangat memprihatinkan, sangat mengenaskan. Beberapa hari setelah pemakaman, kakak pasien ini kembali menghubungi saya. Dia berkata, yang intinya kira-kira begini, "Dok, kami menyesal, kami terlalu perhitungan. Padahal saat itu sebenarnya kami sanggup. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Kira-kira begitulah. Ya, qadarullah ya. Nah, moral dari kisah ini adalah, ketika ada keluarga yang sakit, hendaknya kita berbuat maksimal agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Bukankah orang yang sakit itu, dia telah dekat dengan kematiannya? Anda harus menyadari ini. Orang yang sakit itu, dia telah dekat dengan kematiannya. Kalau kita berpikir dengan logika, orang yang sakit apabila dia diobati, maka dia punya 2 peluang. Akan ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi kalau dia diobati. Yang pertama, kemungkinan pertama dia sembuh dan hidup seterusnya. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah sakitnya tidak sembuh, lalu mati kemudian.
Ya kalau memang Allah takdirkan dia penyakit ini menjadi sebab matinya, ya dia akan mati. Orang yang sehat saja, dia tidak pernah tahu tiba-tiba kematian datang menjemputnya, padahal dia tidak punya atau tidak ada penyakit apa-apa. Apalagi orang yang sedang sakit. Kematian sedang menunggu di hadapannya. Benar tidak? Itu kita harus sadari ya. Cobalah, mungkin Anda juga pernah ada pasien, Anda punya keluarga yang sakit sudah lama, sakit berbulan-bulan misalkan. Apakah Anda menyadari bahwa dia itu sudah semakin dekat dengan kematiannya? Anda saja yang tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kan? Apakah mungkin dia mati, mungkin dia meninggal bulan depan, mungkin dia diwafatkan Allah 2 minggu lagi misalkan. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas orang yang sakit itu dia semakin dekat atau dia telah dekat dengan kematiannya. Nah, ketika ada keluarga kita yang sakit, hendaknya kita berbuat maksimal. Apalagi kalau itu adalah orang tua kita sendiri. Kalau yang sakit itu adalah orang tua kita sendiri. Inilah saatnya kita berbakti, ini saatnya kita membalas segala kebaikan orang tua selama ini, walaupun mungkin tidak setimpal, dengan cara mengobatinya secara maksimal. Ketika seseorang berada dalam situasi antara hidup dan mati, bantuan kita akan sangat berarti baginya. Mungkin hanya sekilas lalu bagi kita, hanya sebentar, hanya sedikit, namun bisa berarti seumur hidup bagi mereka. Apa salahnya seumur hidup sekali berobat dengan Dokter Indra? Adakah salahnya seumur hidup sekali berobat dengan Dokter Indra